Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Junaidi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan tema vektor. Nah, pada zaman yang canggih saat ini kita sudah mengenal yang namanya GPS, dan GPS itu diterapkan dalam penentuan, yaitu melalui ilmu vektor. Nah, daftar materi atau isi presentasi, pengertian vektor, vektor dalam ruang, vektor pada bidang, serta juga ada link YouTube mengenai penjelasan lebih lanjut tentang materi vektor. Nah, yang pertama yaitu pengertian vektor. Vektor itu adalah suatu besaran. Dalam matematika dan fisika dikenal dua besaran, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Bedanya, besaran skalar hanya memiliki nilai saja, misalnya waktu, suhu, panjang, luas, terus juga volume, massa, dan sebagainya. Sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan juga arah, misalnya kecepatan, percepatan, gaya, momentum, momen, terus juga impuls, medan magnetik, dan sebagainya. Coba deh kamu perhatikan ilustrasi berikut. Nah, pada gambar terlihat bahwa Ratu berjalan dari arah barat ke timur atau titik A ke B sejauh 10 meter. Lalu dia berbalik arah menuju barat lagi dari titik B ke A sejauh 10 meter. Dari sini kita bisa tahu kalau jarak yang ditempuh Ratu adalah AB ditambah BA. 10 meter ditambah 10 meter sama dengan 20 meter. Kemudian kita lihat besar perpindahannya. Perpindahan dapat diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Saat Ratu berbalik arah dan berjalan sejauh 10 meter, posisi akhir Ratu ada di titik awal, yaitu titik A. Nah, karena posisi awal Ratu sama dengan posisi akhirnya, maka Ratu tidak mengalami perpindahan atau perpindahannya 0. Lalu, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak. Jadi, meskipun Ratu berjalan berbalik arah ke posisi semula, jarak yang ditempuh Ratu tetap jumlah dari titik AB ke titik BA. Oleh karena itu, jarak tidak dipengaruhi arah pergerakan benda. Lain halnya dengan perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda, sehingga memiliki arah. Ratu yang awalnya berjalan ke arah timur sejauh 10 meter, kemudian berpindah ke arah barat sejauh 10 meter juga. Nah, saat Ratu berjalan ke barat, arahnya berlawanan dengan arah semula. Arah yang berlawanan dari arah semula ini akan bernilai negatif. Oleh karena itu, perpindahannya adalah AB dikurang BA sama dengan 10 meter dikurang 10 meter sama dengan 0 meter. Perpindahan memiliki nilai dan arah, sehingga termasuk besaran vektor. Nah, dari ilustrasi di atas, semoga kita lebih paham bedanya besaran vektor dan besaran skalar. Selanjutnya, secara geometris, suatu vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah. Vektor dapat dinotasikan dengan huruf kecil bertanda panah di atasnya, seperti ini, yang vektor ABC atau huruf kecil bercetak tebal ABC dan seterusnya. Nah, pada gambar di bawah ini, garis vektor AB yang kita misalkan sebagai vektor V. Vektor V merupakan vektor yang memiliki pangkal di titik A dan ujung di titik B. Jika kita tulis vektor V dalam bentuk matriks, maka hasilnya akan seperti berikut ini. Nah, vektor V sama dengan vektor AB sama dengan komponen X, komponen Y. Nah, vektor merupakan besaran yang punya nilai dan arah. Nah, nilai vektor bergantung pada arah tiap-tiap komponennya.
komponen X bernilai positif jika arahnya ke kanan dan bernilai negatif jika arahnya ke kiri. Begitu pula dengan komponen Y akan bernilai positif jika arahnya ke atas dan bernilai negatif jika arahnya ke bawah. Nah, agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Nah, misalkan terdapat sebuah vektor A sebagai berikut. Lalu, untuk menentukan nilai vektor A, kita bisa lihat pergeseran arahnya. Pertama, untuk mencari nilai komponen X, kita lihat apakah vektor A bergeser ke arah kiri atau kanan. Ternyata dari gambar kita dapat vektor A bergeser sejauh 4 satuan ke kanan. Berarti nilai komponen X sama dengan 4. Lalu untuk mencari nilai komponen Y, kita lihat pergeseran vektor ke atas atau ke bawah. Kalau kamu lihat vektor A bergeser ke atas sejauh 4 satuan, sehingga nilai komponennya Y sama dengan 4. Jadi diperoleh nilai vektor A yaitu komponen X, komponen Y sama dengan 4, 4. Nah, lanjut. Oke. Untuk lebih memahami lagi, seperti gambar di samping terlihat bahwa vektor adalah suatu garis berarah yang memiliki besaran atau panjang, nilai, dan arah tertentu yang dapat dinyatakan dalam grafis. Bila U menyatakan garis berarah dari A ke B, maka dituliskan lambang vektor U sama dengan vektor AB. Dua buah vektor disebut sama jika dan hanya jika panjang dan arah vektor sama. Nah, terlihat pada gambar yang sebelah kiri ini, vektor A dan vektor B sama, artinya panjangnya sama dan arahnya sama. Lalu pada gambar vektor A dan vektor C sebelah kanan ini, vektor A dan vektor C tidak sama, walaupun panjangnya sama tetapi arahnya berbeda. Dalam hal ini vektor A sama dengan negatif vektor C. Oke, perkalian skalar dengan vektor. Bila K adalah sebuah skalar, maka perkalian dengan vektor A dinyatakan dengan K kali A. Sebuah vektor yang searah dengan A dan panjangnya K kali panjang A. Dapat teman-teman sekalian lihat. Sifat-sifat skalar dengan vektor. Yang pertama itu ada sifat komutatif, vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Yang kedua sifat asosiatif, vektor A ditambah dalam kurung vektor B ditambah vektor C tutup kurung sama dengan buka kurung vektor A ditambah vektor B tutup kurung ditambah vektor C. Lalu ketiga yaitu sifat distributif, K dalam kurung vektor A ditambah vektor B tutup kurung sama dengan K dikali vektor A ditambah K dikali vektor B. Lalu dan sifat-sifat selanjutnya yaitu ada inverse, identitas. Selanjutnya itu penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dua vektor dapat dilakukan dengan menggunakan metode segitiga atau aturan kosinus, metode jajar genjang atau aturan kosinus, metode poligon, dan metode penguraian vektor. Lalu yang pengurangan vektor sama dengan penjumlahan vektor dengan salah satu vektor negatif dari vektor semula. Untuk memudahkan dalam operasi geometri, bentuknya sebagai berikut. Nah, ada gambar ini. Notasi vektor. Vektor di sini dinyatakan dengan huruf yang diberi arah garis di atasnya. Vektor dapat dinyatakan dalam 2 dimensi, bahkan 3 dimensi atau lebih. Jika dinyatakan dalam 3 dimensi, maka vektor memiliki vektor satuan yang dinyatakan dalam I, J, dan K. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan dan arahnya sesuai dengan sumbu utama, yakni I adalah vektor satuan yang searah sumbu X atau absis, J adalah vektor satuan yang searah sumbu Y atau ordinat, K adalah vektor satuan yang searah sumbu Z atau aplikat. Nah, seperti inilah gambarnya. Lalu dengan bentuk tulisan vektor, U vektor sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK.
dalam matematika lebih sering dituliskan dalam matriks U sama vektor U sama dengan AX, AY, AZ. Nah, dengan komponen dalam bentuk indeks angka seperti ini, vektor U sama dengan A1, A2, A3. Dengan AX sebagai komponen arah dari sumbu X dan AY komponen arah sumbu Y dan AZ adalah komponen arah sumbu Z. Penjelasan lanjut. Panjang vektor atau besar atau nilai dituliskan seperti tanda mutlak dalam aljabar seperti di bawah ini, yaitu vektor mutlak vektor U sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Atau dalam indeks angka, mutlak vektor U sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, bila vektor ditentukan oleh koordinat, misalnya A, X1, Y1, Z1, B, X2, Y2, Z2, maka vektor AB dinyatakan dengan vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A sama dengan matriks X 2, Y2, Z2 dikurang X1, Y1, Z1 sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Panjang vektor AB mutlak vektor AB sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Nah, selanjutnya itu sedangkan vektor satuan dari suatu vektor yang dinyatakan sebagai vektor A sama dengan AX, AY, AZ dinyatakan dengan vektor A sama dengan vektor A per mutlak vektor A. Matriks AX, AY, AZ per akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Panjang vektor satuan adalah satu satuan. Nah, materi yang kedua yaitu vektor pada bidang. Dalam penerapannya, vektor selalu menempati bidang atau ruang. Kita akan bahas satu persatu. Yang akan kita bahas yaitu vektor pada bidang. Vektor pada bidang bisa disebut juga sebagai vektor dua dimensi. Pada vektor dua dimensi, kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat atau 0,0 dan berujung di suatu titik X, Y. Nah, kalau kamu perhatikan gambar di bawah, nah, terdapat dua buah garis yaitu vektor OP dan vektor OR. Kita misalkan ruas garis vektor OP sebagai vektor P dan ruas garis vektor OR sebagai vektor R. Vektor P termasuk vektor posisi karena memiliki pangkal di pusat koordinat 0,0 dan ujung di titik P 4,2. Sama halnya dengan vektor R juga merupakan vektor posisi karena berpangkal di titik 0,0 dan ujung di titik R 2,4. Titik Q pada koordinat kartesius di atas juga bisa menjadi vektor posisi jika kamu tarik garis lurus dari pusat koordinat ke titik Q tersebut. Nilai vektor posisi akan sama dengan koordinat titik ujungnya. Jadi, vektor posisi vektor P 4,2 dan vektor posisi vektor R 2,4. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar ini. Pada koordinat kartesius tersebut terdapat vektor AB sama dengan min 10, 2. Ke kiri 10 satuan, ke atas 2 satuan. Misalkan vektor OA sama dengan vektor A dan vektor OB sama dengan vektor B, sehingga vektor A dan vektor B merupakan vektor posisi bernilai vektor A sama dengan vektor OA sama dengan 65 dan vektor B sama dengan vektor OB sama dengan min 4, 7. Jika kita menghitung nilai B, vektor B dikurang vektor A, maka akan diperoleh
vektor B dikurang vektor A sama dengan vektor OB dikurang vektor OA sama dengan 47 dikurang 65 sama dengan matriks min 10 2 sama dengan vektor AB. Artinya vektor AB dapat diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. Atau vektor AB sama dengan vektor OB dikurang vektor OA sama dengan vektor B dikurang vektor A. Contoh soal, ketahui koordinat titik B min 4,1 dan vektor B sama matriks min 6 min 5. Koordinat titik A adalah, diketahui titik B itu min 4,1 dan vektor AB min 6 min 5. Lalu yang ditanya itu koordinat titik A. Nah, vektor AB sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Vektor A sama dengan vektor B dikurang vektor AB. A sama dengan matriks min 4, 1 dikurang matriks min 6, min 5. Vektor A sama dengan min 4 ditambah 6, 1 ditambah 5, min 2, 6. Koordinat titik A akan bernilai sama dengan vektor posisi vektor A. Jadi titik A, koordinat titik A adalah min 2,6. Nah, soal yang berikutnya yaitu ketahui koordinat titik P 2, min 1 dan Q 5,3. Jika vektor posisi R adalah vektor R sama dengan PQ, maka koordinat titik R adalah, diketahui titik P itu 2, min 1, titik Q 5,3 dan vektor R sama dengan PQ. Jika ditanya yaitu koordinat titik R. Jawabnya vektor R sama dengan vektor PQ. Vektor R sama dengan vektor Q dikurang vektor P. Ingat, vektor posisi vektor R akan sama nilainya dengan koordinat titik P dan vektor posisi vektor Q akan sama nilainya dengan koordinat titik Q, sehingga vektor R sama dengan 5, 3 dikurang 2 min 1, vektor R sama dengan 3, 4. Koordinat titik R akan sama nilainya dengan vektor posisi vektor R. Jadi titik R yaitu 3,4. Selanjutnya itu materi yang ketiga, yaitu vektor dalam ruang. Vektor pada ruang dimensi 3. Vektor dalam ruang atau vektor 3 dimensi merupakan vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ketiga sumbu tersebut saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang akan menjadi titik pangkal vektor tersebut. Penulisan vektor 3 dimensi dalam bentuk matriks sebenarnya tidak jauh berbeda dengan vektor 2 dimensi, hanya saja pada vektor 3 dimensi terdapat tambahan satu komponen, yaitu komponen Z. Misalnya pada gambar yang sebelumnya, vektor terdiri dari 3 titik koordinat, yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 1. Sehingga vektor P sama dengan matriks komponen X, komponen Y, komponen Z sama dengan matriks 3, 4, 1. Panjang vektor pada ruang. Misalkan diberikan vektor R sama dengan matriks X, Y, Z dengan menggunakan dalil Pitagoras, panjang vektor tersebut dapat ditentukan dengan rumus mutlak vektor R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Contoh, diketahui vektor A sama dengan matriks 3, min 1, 2. Tentukan vektor A. Pembahasan, vektor A sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan akar 9 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan akar 14 satuan panjang. Baiklah, selanjutnya itu materi yang keempat mengenai link YouTube. Di sini link YouTube-nya yaitu berisi penjelasan lebih lanjut mengenai materi vektor. Ini linknya.
Dan sekianlah dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.